warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan. Sini saya akan menjelaskan apa sih itu tentang akuntansi manajemen. Ada yang tahu sih akuntansi manajemen itu apa? Akuntansi manajemen adalah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal senantiasa dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dasarkan tidak dipublikasikan kepada umum. Akuntansi manajemen ini pada awalnya hanya berfokus pada penentuan biaya, misalkan laba, namun seiring dengan perkembangannya, akuntansi manajemen dituntut untuk melakukan berbagai pesan terhadap praktik dalam bisnis. Yang selanjutnya, sejarah akuntansi manajemen. Saya akuntansi manajemen ini pada tahun 1880-an, perusahaan manufaktur di Amerika mulai berkonsentrasi dalam pengembangan teknologi produksi yang berbasis besar. Para manajer dan insinyur perusahaan netral telah menyebarkan untuk menghitung relevan produk cost yang disebut scientific management. Produser ini dipakai untuk menganalisis produktivitas dan keuntungan suatu produk. Akan tetapi seiring berkembangnya pemikiran akuntansi, maka setelah tahun 1914 mekanisme tersebut mulai hilang dari praktik akuntansi perusahaan. Setelah Perang Dunia I, terdapat peraturan akuntansi keuangan yang mempunyai dampak berkurangnya penasihat akuntansi manfaat melalui posisi kinerja bawahan dalam perusahaan besar. Sampai tahun 1920-an, semua manajer percaya pada informasi dengan proses produksi utama, transaksi, dan event yang menghasilkan jumlah nominal pada laporan keuangan. Setelah tahun 1925, informasi yang dipakai oleh manajer menjadi sederhana dan banyak perusahaan manufaktur yang mereka telah menyebarkan mekanisme akuntansi manajemen menjadi yang dikenal sampai sekarang. Selanjutnya, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaannya dalam yang utama keterangan dari akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Ayat audien, kalau akuntansi keuangan itu berupa eksternal, yang kalau akuntansi manajemen itu internal. Tujuannya yaitu melaporkan kinerja masa kemudian pada pihak eksternal. Kemudian akuntansi manajemennya memberikan perbuatan keputusan internal oleh tenaga dan manajer umpan baik pengendalian kerja penasi. Perbedaan selanjutnya dari waktu akuntansi keuangan. Pertama ada terlambat, kalau historis. Kalau akuntansi manajemen saat ini orientasi masa yang akan datang. Selanjutnya tipe informasi. Perbedaannya akuntansi keuangan hanya mengukur keuangan, sedangkan akuntansi manajemen keuangan dan operasional yang mencukupkan visi proses, teknologi, pelanggaran, dan kompetitor. Selanjutnya batasan. Kalau akuntansi keuangan, regulasi dikendalikan oleh aturan-aturan standar keuangan, tetapi akuntansi manajemen tidak ada regulasi. Sistem dan informasi ditentukan oleh manajemen untuk menentukan kebutuhan dan strategi operasional. Yang selanjutnya perbedaannya dari sifat informasi. Akuntansi keuangan objektif, sanggup di audien, konvensional, dan tepat, sedangkan manajemen lebih subjektif dengan pertimbangan pada depan dan akibat. Yang selanjutnya peran akuntansi manajemen. Yang pertama ada perencanaan pengangguran, pengelolaan kinerja, pengambilan keputusan, biaya, dan pajak, investasi, manajemen risiko. Lanjut. Dan strategis dan akuntabilitas. Yang selanjutnya
Fungsi akuntansi manajemen. Sumber data penting, akuntansi manajemen hadir sebagai kaitan yang mengesahkan sumber data penting bagi perusahaan. Data yang dihasilkan dari sistem tersebut membantu perusahaan dalam prediksi pertumbuhan. Sistem buat para pemilik usaha tahu langkah pengembangan bisnis seperti apa yang perlu diambil di masa depan. Ada merupakan media komunikasi antar manajemen. Setiap tingkat manajemen membutuhkan jenis informasi berbeda yang tentunya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam hal ini, manajemen dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara semua level general, baik itu yang ada di tingkat bawah, menengah, maupun level teratas. Dan terakhir, menjadi bahan pertimbangan yang akurat. Akuntansi manajemen dapat menyajikan data dalam bentuk perbandingan, prediksi, rasio yang terukur. Maka dari itu keberadaannya sangat dibutuhkan, karena semua data yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang akurat untuk memastikan perencanaan dan pengambilan perusahaan dilakukan secara tepat. Mungkin dari saya segitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.